Malam hari, saat hujan turun memperlihatkan wanita bernama Tess baru saja tiba di rumah yang telah dia sewa. Saat ingin mengambil kunci rumah, kuncinya tidak ada di kotak kunci. Dia pun akhirnya menghubungi agen properti yang menyewakan rumah ini untuk bertanya di mana kuncinya. Tapi pas ditelepon mereka lagi sibuk. Terpaksa Tess hanya meninggalkan pesan suara berharap dia ditelepon balik. Di saat lagi menunggu, si Tess baru menyadari jika di sekitar rumah yang dia sewa sangatlah sepi. Dia pun memilih menunggu di mobil, tapi tak lama rumah tersebut lampunya menyala. Setelah dilihat-lihat ternyata ada orang di dalam. Si orang itu pun keluar dan Tess langsung bertanya siapa dia. Ternyata pria ini bernama Kate. Dia juga telah menyewa rumah ini, tapi dari agen properti yang berbeda. Jadi mereka berdua sama-sama telah menyewa rumah ini. Dalam kondisi kebingungan, si Kate pun menyuruh Tess buat masuk dan membicarakan masalah ini di dalam rumah. Dengan ragu-ragu, Tess pun mulai masuk. Lalu setelah memakai kamar mandi, si Tess diperlihatkan bukti bahwa Kate telah menyewa rumah ini. Setelah sudah dan terbukti, Tess pun memutuskan untuk menginap di hotel terdekat. Tapi karena tidak enak, Kate menyarankan lebih baik Tess bermalam di sini saja. Tentu Tess menolak, tapi pada akhirnya dia bermalam setelah mengetahui jika semua hotel lagi full karena ada suatu acara. I was just wondering, do you have any... You know what I just realized? Tension in town. What? Be able to get a room tonight. You take the bedroom, and I'll sleep out here. Kate memaksa Tess buat tidur di kamar, sedangkan dia di sofa. Tess pun menerima, tapi ada permintaannya yang merepotkan, yaitu menggunakan spray bersih. Mendengar itu, Kate pun tidak masalah, dan karena spraynya hanya satu, jadi dia cuci terlebih dahulu lalu dikeringkan. Saat Tess di dalam kamar, dia menemukan dompet milik Kate, lalu mengambil gambar KTP-nya karena dia masih waspada terhadap Kate. Setelah membersihkan diri, tiba-tiba si Kate menyiapkan anggur dan langsung berbicara banyak. Dia sedang menunggu spraynya kering, jadi dia mau minum anggur. Siapa tahu Tess mau, jadi dia menunggu Tess untuk membuka penutup anggur ini pertama. Karena jika dia yang membukanya, pasti Tess tidak akan meminumnya. Dia tahu Tess waspada karena teh yang dia sediakan tadi tidak diminum oleh Tess. Intinya siapa tahu Tess mau minum. Dan itu tidak jadi karena dia yang membuka penutupnya pertama. Jadi dia menunggu Tess buat membukanya duluan. Kate pun membukanya karena Tess tidak masalah. Kemudian Kate memberitahu jika spraynya akan kering 1 jam lagi. Di saat menunggu itu, alasan mengapa Tess menyewa rumah ini karena dia akan diwawancara kerja esok hari. Pekerjaannya adalah membuat film dokumenter dan dia di bagian penelitian. Lalu saat menyebut siapa nama pembuat filmnya dan karya-karya dari si pembuat film itu, ternyata si Kate pernah menonton salah satunya. Di sini si Tess terkejut karena Kate bahkan mengingat scene-scene yang ada di film itu. Lalu Tess memberitahu jika kali ini film yang akan dia buat tentang penyanyi yang pernah datang 10 tahun yang lalu, dan ternyata Kate terlibat dengan itu. Jadi dialah yang nanti akan diwawancara oleh Tess. Lalu setelah itu mereka berdua pun mulai akrab dan Tess akhirnya ikut minum. Is it still happening? Job yet, I'm not home free. Look, ball or not? Is that... Maybe my lesson is that I've been the one that checked in first and you showed up life making messes. Girls have to... For tonight. No, sorry. I'm so sorry. Oh, don't be. Can I keep? Saat Tess tidur, dia terbangun oleh suara mencurigakan dan pintunya juga terbuka. Mengira itu ulahnya si Kate, tapi ternyata bukan karena dia sendiri lagi tertidur. Pagi hari Tess terbangun dan Kate sudah tidak ada. Ternyata dia lagi lari pagi dan meninggalkan pesan untuk menyimpan kunci rumah di tempat kunci. Saat Tess akan berangkat, dia terkejut karena semua rumah kecuali rumah yang dia tinggali terlihat hancur dan sudah ditinggal oleh pemiliknya. So, I mean, yeah, it seems a little rough. It's a cute little house. Singkat waktu setelah diterima kerja, orang yang mewawancarai dia bertanya di mana Tess tinggal. Setelah menyebutkan tempat tinggalnya, si teman terkejut dan menyarankan buat pindah tempat. Tapi Tess tidak masalah karena dia punya teman kamar yaitu Kate. Apalagi si Tess mulai akrab dengannya. Sampainya di rumah, tiba-tiba ada pria misterius yang mengejar dia sambil berteriak, "Tinggalkan rumah itu." Tentu Tess panik karena mengira si pria itu orang jahat. Saat itu juga dia akan pindah tempat, tapi sebelum itu dia ingin terlebih dahulu. Karena tisunya habis, dia pun mencari-cari sampai terbawa di ruang bawah tanah. Sialnya, saat ingin kembali pintunya keburu tertutup dan itu tidak bisa dibuka dari dalam. Akhirnya si Tess pun terjebak dan sekarang hanya bisa mengandalkan Kate. Tapi itu tidak jadi karena ternyata kunci rumah dia yang pegang.
Tess pun mulai melihat-lihat dan dia tidak sengaja menemukan pintu rahasia. Setelah menyiapkan mental, dia pun masuk dan terkejut karena menemukan satu kamar yang berisi kasur, kamera, ember, dan cap darah. Dia pun keluar dan tak lama si Kate pun datang. Dan mendengar itu, Tess pun memanggil Kate lewat jendela yang ada di situ. Okay, you pull and I push. Okay. Yeah, but why were you in the basement? I got locked in the basement. Setelah berhasil keluar, si Tess pun dengan panik memberitahu Kate buat pergi karena dia menemukan sesuatu yang aneh di ruang bawah tanah. Mendengar itu, Kate tidak percaya dan ingin memastikannya sendiri dan meminta tolong si Tess buat berjaga sebentar untuknya, buat jaga-jaga siapa tahu dia juga terjebak nanti. Meskipun takut, akhirnya Tess pun bersedia. In case I get locked inside too. Okay, just wait here. Keith! Karena Kate lama, Tess pun menyusul dan dia tambah terkejut karena menemukan tangga yang panjang menuju ke bawah. Dengan ketakutan, Tess meneriaki Kate, tapi masih belum ada jawaban. Dia pun terpaksa turun dan tambah ketakutan lagi karena menemukan kandang-kandang yang nampaknya bukan kandang hewan, melainkan kandang manusia. Akhirnya dia bertemu dengan Kate, tapi Kate langsung memberitahu jika dia barusan melihat makhluk menyeramkan. Mendengar itu, Tess langsung menangis dan mengajak Kate buat kembali. Tapi Kate menghentikan dia karena makhluk tersebut ada di arah jalan kembali. Kate melarang Tess dengan cara pelan-pelan, sedangkan Tess menangis ingin kembali dengan suara yang sangat keras. Ya, tiba-tiba makhluk tersebut muncul dan langsung membunuh Kate. Lalu kita beralih di tempat lain, memperlihatkan seorang aktor bernama AJ sedang bernyanyi-nyanyi. Tak lama dia mendapat kabar buruk, ada seseorang wanita yang melapor jika telah diperkaos olehnya. Karena masalah itu akhirnya dia pun dipecat. Tidak sampai di situ, masalahnya bertambah karena uangnya akan habis dalam 3 bulan karena telah menyewa pengacara mahal untuk membelanya nanti. Kemudian salah satu kenalannya memberitahu buat jangan pergi-pergi untuk sementara waktu karena masalah ini kemungkinan besar AJ bisa dipenjara. Akhirnya AJ pun memutuskan buat tinggal di kota ini dan mencari rumah murah buat ditinggali. Dan ya, rumah yang dia pilih adalah rumah yang ditinggali oleh Tess. Yeah, Bonnie, it's AJ. AJ heran karena melihat ada kehidupan di rumah ini, seperti pintu yang terbuka, kasur yang teracak-acak, sikat gigi, dan lain-lain. Dia pun menelpon manajemen properti buat menanyakan hal ini, tapi dari pengakuan mereka, rumah ini belum pernah disewakan sebelumnya. For a moment though, could we real talk? Fuck yeah, dude. We read the website, I know the fucking internet. Fuck, we did fuck, okay? Right? Ternyata dia memang memperkaos wanita tersebut, tapi itu bukan paksaan, mereka sama-sama mau. Esok harinya si AJ menemukan koper milik Tess, kemudian memeriksa semua isinya. Setelah itu dia juga akhirnya menemukan pintu ke bawah tanah. Dia pun turun melihat-lihat, sama seperti Tess dia juga menemukan ruangan rahasia itu. Tapi bukannya takut, dia justru searching di Google apakah jika rumah yang memiliki ruang bawah tanah mahal harganya. Setelah mengetahui jika mahal, dia pun mulai mengukur panjang ruangan bawah tanah tersebut. Dia juga menemukan tangga yang turun ke bawah dan bukannya takut, dia tambah bahagia. Tidak peduli apa yang dia temukan, dia tetap mengukur ruangan tersebut. Tapi ketika melihat ada satu ruangan yang lampunya menyala, dia penasaran dan pas dilihat ada video yang memutar tutorial cara menyusui anak. Meteran dia pun terlepas dan tak lama mendengar suara mencurigakan. Akhirnya dia takut dan kabur, tapi setelah ke janggal batu, ya akhirnya dia bertemu dengan makhluk mengerikan tersebut. Pas lari kembali dia terkena jebakan yang mana ternyata ada si Tess yang masih hidup. Kita pun diperlihatkan masa lalu pemilik rumah ini bernama Frank. Dia lagi pergi membeli perlengkapan bayi. Saat pulang tetangganya memberitahu jika semua orang di kawasan ini akan pindah dan bertanya apakah Frank juga. Frank menjawab dia tidak akan kemana-mana. Frank pun kembali ke rumah dan pas memasuki ruangan bawah tanah terdengar ada suara teriakan cewek.
Di masa sekarang, si Tess memberitahu jika yang dilihat AJ tadi adalah seorang wanita. Dan jika dia datang nanti, sedot saja apa yang nanti diberikan. Tak lama wanita tua itu pun datang dan menyuruh mereka berdua minum susunya. Terpaksa Tess pun menuruti. Saat giliran AJ, dia menolak. Akhirnya ditarik dan dibawa ke suatu ruangan. Mungkin menurut si wanita tua, AJ maunya minum dari sumbernya langsung. Jadi dengan senang hati, permintaannya pun dikabulkan. Kesempatan itu Tess gunakan buat kabur, tapi aksinya langsung ketahuan ketika meteran tersebut berbunyi. Dia pun dikejar oleh si wanita tua dan untungnya dia berhasil selamat setelah dibantu oleh seseorang. Di sini si penyelamat ingin membawa Tess di tempat aman, tapi Tess menolak sebelum AJ diselamatkan. Si penyelamat pun tidak ikut-ikutan dan hanya menyarankan untuk jangan kembali di tempat ini saat hari mau gelap, karena si wanita tua itu akan keluar di malam hari. Tess pun terlebih dahulu pergi meminta bantuan polisi. Sementara itu di tempat AJ, dia tidak sengaja menemukan satu kamar yang mana di dalamnya ada pria tua. Dan ternyata itu adalah Frank yang masih hidup, pemilik rumah yang tadi dilihat saat kelas balik. Di sini si AJ membantu Frank mengambil sesuatu. Di luar polisi pun tiba, tapi si polisi tidak menganggap laporan Tess serius, apalagi ada panggilan baru yang dirasa lebih penting. Akhirnya si polisi pun pergi meninggalkan Tess sendirian. Di dalam ternyata si Frank mengambil senjata dan tiba-tiba menembak dirinya sendiri. Saat hari sudah gelap, Tess masih belum pergi dan justru berniat melawan si wanita tua. Tak lama wanita tua pun muncul dan Tess langsung menabraknya. Dikira sudah modar, Tess pun langsung mencari AJ, sedangkan si AJ mengambil pistol milik Frank buat jaga-jaga. Hello. Ya, secara tidak sengaja AJ menembaki Tess karena dikira si wanita tua. Untung bukan di bagian vital sehingga Tess masih hidup. Setelah itu mereka berdua pun keluar dan akhirnya bertemu dengan si penyelamat. Di sini si penyelamat memberitahu jika wanita tua itu adalah orang gila yang sudah tinggal di rumah itu selama 40 tahun. Frank dulunya sering membawa wanita dan membuat bayi dengan mereka. Dan bayi-bayi tersebut membuat bayi lagi dan akhirnya jadilah si wanita tua. Si penyelamat pun memberitahu jika tempat ini aman. Si wanita tua tidak pernah datang ke sini. Tapi bohong. Never came in this motherfucker. Ya, si penyelamat pun dibuat modar begitu saja. Mereka berdua pun kabur sampai di suatu menara. Tapi pas sampai di puncak, pistol AJ terjatuh. Tak lama wanita tua pun tiba. Dan dengan tega, AJ mengorbankan Tess karena tahu si wanita tua sayang kepada Tess. Si wanita tua sudah menganggap Tess sebagai bayinya. Dan betul, si wanita tua pun ikut loncat. Pas AJ sampai di bawah, ternyata Tess masih hidup. AJ pun minta maaf dan menjelaskan itu tadi dia lakukan secara spontan. Tapi tiba-tiba... Iya, si wanita tua membunuh AJ dengan cara membelah kepalanya. Setelah itu si wanita tua menghampiri Tess buat disayang-sayang. Tapi... si wanita tua pun kena tembak dan film pun selesai. Sore kita kayak sahabat gini sila ba? Semua. I miss you.